Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari faedah-faedah dari surat Al-Kahfi. Kita lanjutkan kembali ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud." Dan engkau menyangka mereka dalam kondisi terjaga padahal mereka dalam kondisi tidur. Kenapa? Karena mereka seperti orang yang tidak tidur, ya. Mereka berbolak-balik, ya, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal." Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Sebagian ahli tafsir mengatakan mata mereka seperti senantiasa terbuka. Karena yang Allah tutup adalah apa? Telinga, adapun mata Allah tidak membuat mereka menutup mata mereka, tetapi mata mereka terbuka sehingga kalau ada yang melihat seakan-akan mereka tidak tidur. Wa hum ruqud, padahal mereka dalam kondisi tidur. Wallahu alam bagaimana kondisi mereka. Tapi yang jelas kata Allah mereka dibolak-balikkan ke kanan dan ke kiri. Dan ini dalil juga bahwasanya seorang yang tidur jika melakukan sesuatu maka tidak disandari perbuatannya kepada orang yang tidur tersebut, ya. Makanya Allah mengatakan wa nuqallibuhum, kami membolak-balikkan mereka. Mereka tidak sadar kalau mereka balik ke kanan, balik ke kiri. Yang bolak-balikkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang sedang tidur, tahu-tahu dia bilang kepada istrinya, "Kamu saya cerai," maka tidak dianggap. Kenapa? Dia sedang mimpi, ya. Dia sedang mimpi. Jadi apa yang dilakukan oleh yang tidur tidak dianggap. Mungkin dia dalam mimpi dia mengatakan, "Saya bersedekah kepada si fulan 1 miliar." Ternyata apa? Mimpi. Maka sedekahnya tidak dianggap. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, dan anjing mereka, ya, menjulurkan kedua lengannya di pelataran goa. Lawit tala'ta alaihim, kalau engkau melihat mereka wahai Rasulullah, atau umum kepada siapapun yang melihat mereka, lawallaita minhum firara, maka engkau akan lari dari mereka, wala mulita minhum ru'ba, dan akan dirimu dipenuhi dengan rasa takut. Ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan haibah, yaitu kondisi yang menakutkan ada pada mereka sehingga kalau orang datang melihat maka akan kabur dari mereka. Ya, mungkin karena gerakan mereka yang berbolak-balik kanan kiri atau mata mereka yang dalam kondisi terbuka, ya. Sehingga orang kalau lihat akan ketakutan dan akan kabur, dan bahkan kalau kabur masih tetap dipenuhi dengan rasa takut. Ini dikatakan oleh para ahli tafsir di antara bentuk penjagaan Allah terhadap mereka. Seandainya ada orang yang berhasil masuk melihat mereka akan kabur juga, tidak akan bisa mengganggu mereka karena ketakutan melihat kondisi mereka yang Allah berikan, ya, pada diri mereka, ya. Ini dalam rangka menjaga mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum." Maka demikianlah kami membangkitkan mereka liyatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya di antara mereka. Qala qailun minhum kam labistum. Maka ada seorang di antara mereka berkata atau bertanya, "Kam labistum?" Berapa lama kalian tidur di gua ini atau kita tidur di gua ini? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kita ini tidur paling tidak sehari atau setengah hari. Jadi disebutkan mereka tidur di awalin nahar, di pagi hari, mereka terjaga bangun di waktu petang. Sehingga namun mereka khilaf. Ini petang yang kita bangun ini hari yang sama atau kita tidur sejak kemarin? Mereka tidak ada kemungkinan yang ketiga. Mereka tidak berpikir bahwasanya mereka ternyata tidur 309 tahun. Jadi mereka ingat mereka masuk di goa di pagi hari, sekarang mereka bangun di sore hari. Nah, sore hari ini sore hari yang sama atau sore hari berikutnya? Sehingga mereka khilaf. Sehingga sebagian mereka berkata, kita tidur sehari atau cuma setengah hari, ya, setengah hari. Kemudian qalu, akhirnya mereka berkata, "Rabbukum a'lamu bima labithum." Rabb kalian yang lebih tahu berapa lama kalian tidur di gua ini. Kayaknya mereka ragu. Sehari juga belum tentu,
setengah hari juga belum tentu. Ini dalil bahwasanya mereka dibangkitkan dalam kondisi biasa-biasa saja. Tidak sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya kuku mereka menjadi panjang ya. Rambut mereka menjadi gondrong karena 309 tahun enggak pernah dicukur sehingga rambutnya mungkin sampai di kakinya ya. Tentu kalau kondisi mereka sampai seperti itu, mereka tidak akan berkata kita tidur cuma setengah hari atau satu hari. Ya karena namanya setengah hari atau satu hari tidak ada perubahan. Berarti mereka dibangunkan dalam kondisi apa? Normal. Dalam kondisi normal sehingga mereka berpikir mungkin kita tidur cuma setengah hari. Ya. Adapun riwayat atau cerita-cerita yang disebutkan kuku mereka menjadi panjang, rambut mereka menjadi gondrong banget, maka itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Kemudian juga zahirnya anjing mereka juga tidak mati. Zahirnya anjing mereka juga tidak mati. Kalau karena anjing mereka sudah mati jadi tulang belulang, mereka pasti kok kita baru tidur setengah hari anjing sudah jadi tulang. Intinya mereka melihat kondisi normal saja dalam gua tersebut. Sehingga mereka menyangka mereka tidur satu hari atau setengah hari. Akhirnya mereka berkata, "Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah." Maka utuslah salah seorang dari kalian untuk membawa warik. Warik itu adalah al-fiddah, perak. Ada yang mengatakan al-fiddah al-madrubah, itu perak yang sudah ditempa menjadi mata uang yang diberi tanda dengan tanda-tanda tertentu seperti uang kita, uang logam kita ada gambar Garudanya misalnya, ada gambar tahun berapanya, atau di negara lain ada gambar rajanya misalnya atau gambar ratunya. Intinya perak yang sudah ditempa di antara makna warik. Maka pergilah salah seorang dari kalian membawa uang ini ilal Madinah, ke kota. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, dan hendaknya dia melihat mana makanan yang paling baik. Falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf, dan hendaknya kemudian dia beli makanan tersebut dan dia bawa untuk kita. Jadi mereka bangun dalam kondisi lapar. Gimana enggak lapar? 309 tahun apa? Tidur. Mereka lapar. Ini dalil bahwasanya mereka waktu kabur dari rumah-rumah mereka menuju ke goa, mereka bawa bekal. Mereka bawa bekal. Ya, di antaranya mereka bawa perak tersebut untuk belanja. Ya. Mereka tidak asal kabur, tidak persiapan. Mereka ada bekal yang mereka bawa. Dan namanya tawakal yang sungguhnya adalah berusaha dan menyerahkan perkara kepada Allah. Bukan tawakal tanpa berusaha. Tawakal adalah dengan berusaha. Makanya Nabi SAW berkata kepada seorang yang hendak masuk masjid, kemudian dia meletakkan ontanya di luar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, utlikuha wa atawakkal. Ya Rasulullah, ontaku saya lepaskan begitu saja kemudian saya bertawakal masuk masjid, atau saya ikat dan saya bertawakal. Kata Nabi SAW, iqilha wa tawakkal. Ikat ontamu dan bertawakal. Yang benar, ikat dulu ontamu baru bertawakal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela sebagian orang yang hendak berhaji tidak bawa bekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu. Berbekalah untuk haji. Ya, disebutkan bahwasanya ayat ini turun kepada sebagian ahli Yaman yang mereka ingin berhaji namun mereka tidak bawa bekal. Kemudian kata mereka, nahnu mutawakkilun, kami bertawakal bekal tanpa haji. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji itu harus punya bekal, kalau enggak akan merepotkan orang lain. Kalau enggak akan merepotkan orang lain. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya mereka orang-orang soleh ini waktu mereka kabur menuju goa, mereka bawa bekal. Akhirnya mereka bangun, mereka lapar, mereka utus salah seorang dari mereka. Perkataan mereka tatkala mereka berkata, ya, kita tidur berapa lama? 1 hari, setengah hari. Akhirnya mereka berkata, Rabbukum a'lamu bima labistum. Rabbmu yang lebih, Rabb kalian yang lebih tahu berapa lama kalian tidur. Ini syarat ya sudah, kita enggak usah bahas. Kita mau tidur setengah hari, 1 hari. Sekarang ada yang paling penting yaitu kita lapar. Jadi seorang terkadang ada diskusi yang tidak begitu bermanfaat, maka tidak usah dibahas. Pergilah kepada yang perkara yang bermanfaat. Maka bawalah perak ini beli makanan azka ta'aman. Carilah makanan yang paling azka. Azka itu artinya yang paling mulia. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya azka ta'aman? Carilah makanan yang paling baik. Ada yang mengatakan makanan yang paling halal. Karena di zaman mereka dahulu banyak orang-orang musyrikin yang mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Maka kamu cari makanan pilih-pilih ya, jangan sembarangan. Cari makanan yang halal. Kita tidak mau makan makanan yang haram.
maka dia diwasiatkan untuk mencari makanan yang halal. Ada yang mengatakan ajwadu ta'aman, dia cari makanan yang enak, enggak ada masalah. Ya, cari makanan yang enak enggak ada masalah. Yang dalil bahwasanya seorang boleh makan makanan yang enak. Ya, apalagi disebutkan dalam kisah bahwasanya mereka adalah anak-anak pangeran, anak-anak raja, anak-anak pembesar. Mungkin mereka terbiasa makan makanan yang enak, maka mereka tidak mengapa disuruh mencari makanan yang apa? Yang enak. Dan ini suatu perkara duniawi yang diperbolehkan. Tetapi kebanyakan ahli tafsir maksudnya mereka mewasiatkan kawan mereka ini untuk mencari makanan yang halal, yang halal. Kemudian wal yatalattaf, hendaknya kalau engkau pergi, kalau kawan kita ini pergi mencari makan, membeli, wal yatalattaf, hendaknya dia diam-diam, pelan-pelan. Jangan gerasa-gerusu, nanti ketahuan. Jangan gerasa-gerusu, nanti apa? Ketahuan. Keluar diam-diam, beli barang diam-diam. Wala yush'iranna bikum ahadan. Jangan sampai dia mengakibatkan ya seorang tahu tentang kondisi kalian. Jadi harus keluar pelan-pelan. Kenapa? Innahum iyadhharu alaikum. Seandainya kaum kita mereka itu tahu tentang kalian, yarjumukum, tentu mereka akan merajam kalian sampai mati. Au yu'idukum fi millatikum. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan mengembalikan kalian kepada agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, dan kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi dia wasiatkan, ente keluar baik-baik, pelan-pelan, jangan gerasa gerusu, nanti kalau ketahuan repot kita. Kita bakalan ditangkap, kita akan dirajam kalau tetap bertauhid, dirajam sampai mati, kalau enggak kita disuruh kembali kepada kesyirikan. Kalau kita kembali kita kembali kepada kesyirikan, walan tuflihu abada, kalian tidak akan beruntung selama-lamanya di dunia maupun di akhirat. Ini dalil bahwasanya goa tersebut tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat. Buktinya bisa pergi, bisa balik beli makanan ya. Bukan jaraknya misalnya 10 kilo, tidak. Goa tersebut tidak begitu jauh dari posisi tempat tinggal masyarakat. Oleh karena sebagian ulama ya, seperti Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya setelah mereka kabur ke goa, maka sang raja di Kianus ya, atau yang lainnya saya lupa namanya ya, mengirim pasukannya untuk mencari anak-anak muda ini. Dan goa tersebut mudah untuk ditemukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menutup mata mereka. Sehingga meskipun mereka sudah di mulut goa, mereka tidak melihat ya anak-anak muda tersebut. Sebagaimana Allah menutup orang-orang Quraisy yang hendak mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, padahal mereka sudah berada di mulut goa, di Gua Tsaur. Sampai Abu Bakar pun ketakutan. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absarati ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya salah seorang dari mereka lihat ke bawah, tentu akan melihat kita. Maka Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bitsnaini Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang, Allah yang ketiganya? Itu Allah akan menolong kita. Maka Allah tutup pandangan mereka padahal mereka sudah di mulut goa. Jadi ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi pasukan-pasukan tersebut sudah lewat depan goa, tapi mereka ditutup mata mereka sehingga mereka tidak masuk dalam goa tersebut. Dan seandainya pun mereka berhasil masuk dalam goa, mereka akan kabur terbirit-birit karena Allah menjaga kondisi anak-anak muda tersebut dengan kondisi yang menakutkan. Intinya disebutkan oleh para ahli tafsir, akhirnya wakil mereka ini pergi. Sebelum saya lanjutkan, sebenarnya mengambil faedah dari ayat ini bolehnya mewakilkan. Jadi mereka kan 7 orang nih. Uang barang-barang. Satu disuruh apa? Beli. Berarti satu mewakili berapa? 7 orang. Satu mewakili 7 orang. Berarti dalam masalah jual beli, dalam masalah akad boleh perwakilan, enggak ada masalah. Kemudian nanti dia akan beli makanan, rencananya akan beli makanan, kemudian mereka makan bareng, itu tidak? Mereka akan bareng. Tentu kalau mereka makan bareng 7 orang, mungkin makannya beda-beda ya. Beda-beda, ada yang makan banyak, ada yang makan sedikit. Iya tidak? Oleh karena sebagian ulama melarang seperti ini. Uang barang-barang, kemudian beli nasi, makan satu tampan barang-barang, satu nampan barang-barang. Kenapa? Mungkin ada yang gemuk makannya banyak, ada yang kurus makannya sedikit, sehingga gemuk mendolimi yang kurus. Namun jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah. Ini perkara yang adat istiadat dan mereka ridho, enggak ada masalah. Meskipun ada satu yang makan lebih banyak, satu lebih sedikit, maka selama tidak terlalu signifikan artinya sama-sama ridho, enggak ada masalah. Karena pasti beda makannya. Ada yang makan banyak, meskipun sebenarnya Allah mengatakan al-akul, yang banyak makan hendaknya tambah depositnya.
tambah sahamnya. Tetapi seandainya mereka sama-sama ridha, ya, meskipun mereka satu lebih banyak daripada yang lain, maka enggak ada masalah. Perkara biasa. Taib. Intinya, keluarlah salah seorang dari mereka ini bawa duit. Begitu dia keluar dari goa, apa yang terjadi? Dia lihat jalan masih sama, tapi kondisi sudah apa? Berubah. Bayangkan 300 tahun kemudian ya. Antum kalau kembali 300 tahun sebelumnya di Bekasi, apa yang antum lihat? Antum lihat mungkin babi hutan ya. Ya. Enggak ada namanya Al-Azhar. Enggak ada namanya Ustadz Firanda, enggak ada. Bapaknya pun belum ada, kakeknya pun belum ada ya. 300 tahun yang lalu ya. Tentu kondisi sudah sangat-sangat berubah. Maka dia keluar dengan kebingungan, ini dia mimpi atau tidak ya. Lihat kondisi berubah semua. Ini baru dia kan merasa baru kemarin ke sini. Baru kemarin dilihat tempat ini, sekarang kok sudah kayak begini. Tapi dia terus berjalan. Mungkin pasar berubah, ini berubah, semua berubah. Namun dia terus berjalan sampai akhirnya dia pergi ke pasar. Akhirnya dia beli makanan. Waktu beli makanan dia bayar pakai uang perak tadi yang sudah ditempa dengan cap Raja Dekianus 300 tahun yang lalu. Maka waktu dia bayar, orang itu lihat, penjualnya lihat. Ini kamu dapat uang dari mana? Kamu dapat harta karun ya? Kenapa? Kata dia, enggak ada masalah ya. Ini uang ya ada di zaman Dekianus. Ya memang kan raja kita Dekianus. Enggak, itu 300 tahun yang lalu. Akhirnya dilaporkan kepada raja yang sekarang, kemudian dibawa, akhirnya ditanya. Intinya ini riwayat-riwayat ya. Ada beberapa versi, cuma saya sampaikan salah satu versi. Riwayat tersebut tidak ada datang dengan sanad yang sahih, tetapi disebut oleh para ahli tafsir untuk melengkapi makna daripada kisah ini. Ya, karena kalau tidak disebutkan maka tidak jelas bagaimana kisah mereka. Tapi intinya sebagian ulama menyebutkan ya bahwasanya akhirnya dia pun ketemu sang raja dan raja tersebut ternyata sudah tidak zalim lagi ya. Allah telah menyelamatkan mereka, mereka tidur 300 tahun sehingga yang zalim-zalim tewas semua. Setelah 300 tahun ada raja yang baik. Akhirnya ditanya, "Engkau siapa?" "Saya fulan." Lah, "Dari mana kau dapat?" Dulu saya kisahnya begini, saya kabur masuk di gua, sekarang begini kondisinya. Akhirnya kata sang raja, "Iya, saya pernah dengar kisah beberapa pemuda yang kabur." "Itu kamu kah?" "Iya." Coba akhirnya dilihat catatan sejarah, ternyata ada catatan nama-nama lelaki-lelaki yang kabur karena mereka anak-anak raja, anak pembesar. Si fulan, 7 orang. "Iya, saya salah satunya itu." "Teman-teman yang lain mana?" "Di goa sana." Akhirnya dia pun pergi, pulang. Bilang, "Sabar, saya masuk dulu ke dalam goa." Maka dia pun bercerita sama kawan-kawannya bahwasanya kondisi sudah berubah, kita sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu khawatir. Akhirnya ada dua riwayat, ada yang mengatakan akhirnya Allah cabut nyawa mereka tatkala itu sehingga mereka terkuburkan dalam goa. Ada yang mengatakan mereka pun hilang entah kemana ya. Tidak ada kejelasan. Intinya ini semua riwayat datang dalam sanad yang tidak sahih. Saya ingin menyampaikan saja yang datang dalam buku tafsir. Namun mungkin kira-kira demikian karena ini riwayat turun temurun namun bukan dengan sanad yang sahih. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan waktu mereka mengutus kawan mereka, "Innahum iyadharu alaikum." Hati-hati kau jangan gerasa-gerusu kalau pergi beli makanan. Kalau sampai kau membuat mereka tahu kita di mana, maka kalian tidak akan selamat, mereka akan merajam kalian. Kalau tidak, kalian akan dikembalikan ke agama kesyirikan mereka. Walan tuflihu idzan abada, maka kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Untuk ayat ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Tafsiran pertama, ini dipilih oleh Syinqiti rahimahullah taala, bahwasanya orang-orang zaman dahulu tidak diberi uzur dengan paksaan. Makanya mereka mengatakan, kalau kita ketangkap, kita akan dirajam sampai mati. Ya. Kalau kita bertahan dalam tauhid, kita akan dirajam sampai mati. Tapi kalau kita tidak bertahan, akhirnya kita pura-pura kafir, kita akan binasa di akhirat. Kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Sehingga disimpulkan oleh sebagian ulama, orang-orang terdahulu kalau dipaksa berbuat syirik dan mereka ternyata melakukan kesyirikan meskipun dalam kondisi terpaksa, tetap tidak ada uzur. Ya. Adapun zaman sekarang Allah kasih uzur, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
Walakin man syaraha bil kufri sadran. Kata Allah, adapun ya, man kafara billahi, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah mereka beriman, maka Allah beri uzur, ya. Kalau mereka illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dipaksa dalam hati kondisinya nyaman. Seperti yang dilakukan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Waktu Ammar bin Yasir suruh mengatakan kalimat syirik, maka dia mengucapkan kalimat syirik. Maka Allah kasih uzur karena dia terpaksa. Kalau enggak dia bakalan dibunuh. Itu berlaku bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat terdahulu enggak ada uzur. Ya. Kalau terpaksa mengucapkan kesyirikan, maka dihukum musyrik, maka tidak akan selamat di akhirat kelak. Ini pendapat pertama dipilih oleh Syekh Shinqiti rahimahullahu taala. Adapun pendapat kedua, bahwasanya maksudnya, dan ini dipilih oleh Al-Alusi, Asy-Syirbini, mereka mengatakan bahwasanya di hadapan kita cuma dua pilihan. Kita bertahan di atas tauhid, kalau kita ketangkap kita bakalan dirajam sampai mati, atau yang kedua kita tidak tahan, akhirnya kita melakukan kesyirikan, pura-pura berbuat syirik. Dan ini berbahaya. Kalau kita pura-pura berbuat kesyirikan, lama-lama kita terbiasa dengan kesyirikan, lama-lama kita menganggap baik kesyirikan tersebut, dan kalian tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Sehingga menurut pendapat ulama yang kedua, bahwasanya orang yang dipaksa tetap beruzur. Hanya saja kalau dia dalam kondisi berpura-pura jadi musyrikin, lama-lama dia akan menganggap biasa kesyirikan tersebut, dan akhirnya dia merasa bagus kesyirikan tersebut, akhirnya dia terjerumus dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang perlu kita perhatikan juga faedah yang lain. Waktu mereka berkata, ya, perhatikan di sini. Hati-hati jangan sampai kalian ketahuan. Karena kalau kalian ketahuan, akan dua cuma kemungkinan terjadi. Kita bertahan di atas tauhid, maka kita akan apa? Dibunuh, dirajam, lempar batu sampai mati. Atau kedua, kita enggak tahan, akhirnya kita pura-pura musyrik. Dan ini menunjukkan mereka tidak pede dengan apa yang mereka miliki. Mereka masih menunjukkan ada kemungkinan kita enggak kuat. Paham? Mereka tidak mengatakan jangan khawatir, kalau kita ketangkap pun kita akan bertahan sampai mati. Tidak. Mereka menyebutkan kemungkinan kedua. Bisa jadi kita bertahan, kita bakalan dibunuh. Bisa jadi kita enggak kuat, disiksa, akhirnya kita terpaksa pura-pura masuk kesyirikan. Ya. Dan ini menunjukkan seorang tidak pede dengan imannya, sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam waktu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, jauhkanlah aku dari godaan para wanita tersebut. Kalau kau tidak jauhkan aku dari godaan para wanita tersebut, maka sungguh aku akan condong kepada wanita-wanita tersebut dan aku akan melakukan kemaksiatan. Yusuf alaihissalam tidak pede tatkala berhadapan dengan fitnah. Ya, maka seorang jangan terlalu pede. Kalau pede berhadapan dengan fitnah, bisa jadi dia kuat, bisa jadi dia tidak kuat. Semampu mungkin untuk terhindar dari fitnah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Fitnah apapun, termasuk fitnah wanita, termasuk fitnah kemaksiatan, termasuk fitnah syahwat, fitnah syubhat. Seorang lebih baik menjauh daripada dia masuk, dia menyangka dirinya kuat, tahu-tahu dia tidak kuat. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya mereka pun hilang dalam gua tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum." Maka demikianlah kami, ya. Ini sudah tadi ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika atharna 'alaihim." Kata Allah, "Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq." Maka demikianlah kami menjadikan orang-orang penduduk situ akhirnya menemui tempat mereka. Karena tadi disebutkan mereka diketahui oleh raja, akhirnya orang-orang pun datang ke goa tersebut. Akhirnya orang datang ke goa tersebut. Untuk apa? Liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Agar mereka tahu bahwasanya janji Allah pasti benar, pasti terjadi. Allah telah menjanjikan mereka untuk menolong mereka, Ashabul Kahfi, anak-anak muda tersebut, dan akhirnya Allah menolong mereka. Wa anna sa'ata la raiba fiha, agar mereka tahu bahwasanya hari kiamat tidak ada keraguan akan terjadinya. Idz yatanaza'una bainahum amrahum, tatkala mereka berselisih di antara mereka tentang bagaimana urusan Ashabul Kahfi ini. Fa qala bunu alaihim bunyana, kata mereka sebaiknya kita membangun bangunan di goa ini. Qala alladziina qalabu ala amrihim, berkata orang-orang yang menguasai urusan mereka, lanattakhidanna alaihim masjida, sungguh kami benar-benar akan mendirikan masjid di atas mereka ini.
Taib. Jadi akhirnya mereka ketahuan lokasi mereka. Cuma tadi tidak ada yang kejelasan. Apakah mereka meninggal di situ ataukah mereka jasadnya hilang? Tidak ada kejelasan. Tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan. Ya. Dan disebutkan oleh para ahli tafsir, ternyata di zaman tersebut meskipun rajanya baik, tetapi mereka khilaf di antara mereka tentang hari kiamat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang akan dibangkitkan cuma ruh-ruh saja. Ada yang mengatakan ruh dan jasad. Ada yang meragukan hari kiamat jangan-jangan tidak jadi. Tidak ada hari kebangkitan. Sehingga Allah kemudian mengirimkan kepada mereka ya bukti kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan kisah 7 orang yang tidur 309 tahun. Dengan demikian kalian akan yakin bahwasanya hari kiamat itu mungkin. Apa hubungannya antara tidur mereka 39 tahun dengan akan mungkinnya terjadi hari kiamat? Karena secara logika, tidak mungkin seorang tidur 300 tahun, tidak makan, tidak minum, ya. Kemudian bangkit dalam kondisi normal. Enggak mungkin. Kalau kita cerita ada orang tidur 300 tahun, tidak makan, tidak minum, maka tidak ada yang membenarkan cerita tersebut. Kamu hanya menghayal bagaimana 300 tahun tidur, tidak makan, tidak minum. Namun kenyataannya terjadi. Tidur 300 tahun, tidak makan, tidak minum, dan bangkit dalam kondisi normal. Kuku tidak panjang, rambut tidak panjang, biasa-biasa saja. Ya. Nah, berarti kalian akan menolak cerita tersebut karena enggak mungkin, tapi ternyata mungkin. Maka demikian pula, mungkin otak kita mengatakan bagaimana mungkin tulang belulang sudah menjadi mayat, sudah menjadi tulang belulang, bahkan sudah menjadi tanah. Tulang sudah berubah menjadi tanah, bagaimana bisa dibangkitkan kembali? Nah, kalau ini mungkin, tentu yang itu juga mungkin. Allah hanya menunjukkan sebagian keajaiban agar kalian jangan memustahilkan sesuatu yang tidak masuk otak kalian. Paham? Karena menurut otak kalian tidak mungkin seorang tidur 300 tahun tidak makan, tidak minum, bangkit dalam kondisi normal. Maka menurut otak kalian juga ternyata bisa. Menurut otak kalian bagaimana tulang belulang man yuhyil idhama wa hiya ramim? Bagaimana ya tulang belulang bisa dihidupkan kembali padahal sudah hancur lebur seperti tanah? Kalian tidak masuk akal menurut otak kalian, tapi mungkin dan akan terjadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami membuat kalian wahai penduduk negeri menemukan mereka Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun agar mereka tahu, penghuni penduduk negeri tahu bahwasanya janji Allah pasti benar. Buktinya mereka ini ditolong oleh Allah. Mereka kabur karena tidak ingin terjerumus dalam kesyirikan dan ternyata Allah selamatkan mereka. Ya. Oleh karenanya di antara faedah dari ayat ini, seorang kalau ingin lari dari fitnah, insyaallah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau ingin lari dari fitnah, tidak nimbrung dalam fitnah, tidak spekulasi dengan fitnah, dia ingin kabur dari fitnah meskipun di zaman yang penuh fitnah zaman sekarang ini. Kalau dia ingin kabur dari fitnah, kalau niatnya benar, Allah akan tolong dia. Allah akan tolong dia, ya. Misalnya dia ingin menghindar dari fitnah godaan wanita, kalau dia sungguh-sungguh Allah akan selamatkan dia. Tapi kalau dia ingin lari dari fitnah tapi dia coba-coba, ya. Pengin lihat sana, pengin lihat sini, ya, pengin lihat akun sini, akun sana, ya. Gimana mau selamat, ya? Bagaimana mau selamat? Kalau dia ingin lepas dari fitnah godaan wanita sementara dia mengumbar pandangannya, bagaimana mau selamat? Ya, maksud saya fitnah sebesar, bayangkan bayangkan mereka tinggal satu negeri yang beriman cuma 7 orang. Yang ratusan ribu lainnya apa? Atau mungkin ribuan lainnya semua musyrikin. Mereka dalam kondisi terancam, seakan-akan tidak ada jalan keluar untuk selamat, tapi ternyata mereka hanya sembunyi di goa sebentar. Allah selamatkan mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala yang mereka juga tidak tahu cara tersebut. Ternyata dibuat tidur 309 tahun. Orang-orang yang kejar-kejar mereka ternyata mati selesai, ya, sudah game over semuanya. Kemudian datang raja baru yang ternyata baik. Jadi terkadang kalau kita ingin selamat dari fitnah, Allah selamatkan kita dengan cara Allah yang tidak kita duga-duga. Paham? Yang penting kita niat benar-benar ingin selamat dari fitnah. Tapi niat kita terkadang tidak benar-benar, ya. Ingin merasa iman kita tinggi, serempet-serempet fitnah, ya. Mau serempet-serempet korupsi sedikit, mau serempet-serempet cewek sedikit, ya. Kalau perlu diserempet cewek kalau bisa, ya. Ya, kita sendiri tidak berniat, akhirnya kita tidak selamat dari fitnah tersebut. Saya pernah ketemu orang, subhanallah, kalau saya ke Dubai. Kemudian saya pergi ke Abu Dhabi. Ketemu seorang ikhwan. Dia ngobrol-ngobrol, gimana? Nanti kasih tahu, aduh, saya enggak punya HP, Ustaz. Loh, ente enggak punya HP?
Zaman now 2019 ini tidak punya HP. Ya, saya tidak punya HP, Ustaz. Terus gimana kalau orang hubungi ente? Istri saya punya HP. Tinggal telepon istri saya tidak punya HP sama sekali. Masya Allah. Dia hidup di negara yang mewah, Dubai, di Abu Dhabi, ya. Lebih keren daripada Bekasi, ya. Jauh ya? Enggak, jangan bilang jauh lah, lebih keren aja lah. Dan dia bisa hidup tanpa HP. Subhanallah. Seakan-akan dia sudah berniat untuk menghindarkan diri dari apa? Fitnah. Ya. Jadi maksud saya, seorang kalau sudah berniat untuk menghindarkan diri dari fitnah, Allah akan kasih dia petunjuk. Yang penting niatnya tulus. Ya. Yang penting niatnya tulus. Kemudian tatkala mereka ini sudah meninggal dalam goa atau mereka menghilang dari goa tersebut, idz yatanaza'una bainahum amrahum, maka orang-orang yang masih hidup ini penduduk tersebut berselisih. Bagaimana dengan mereka? Perselisihan mereka apa? Tentang siapa nama-nama mereka atau berapa jumlah mereka atau yang lainnya, tapi yang disebutkan di antaranya apa yang mereka lakukan dengan goa ini. Faqala bunu alaihim bunyana, mereka mengatakan kita bangunkan bangunan di sini. Berkatalah orang-orang pembesar di situ yang menguasai urusan mereka, mereka berkata, "Lanattakhidanna alaihim masjidah." Kita akan bikin masjid di sini. Baik. Sebagian orang berdalil dengan ayat ini untuk membolehkan membangun masjid di atas kuburan orang soleh. Ada orang meninggal dunia dikubur, bikin masjid di situ karena lihatlah cerita Ashabul Kahfi, mereka orang-orang soleh, akhirnya dibangun masjid di tempat mereka. Paham pendalilannya? Dan ini pendalilan yang salah. Pendalilan yang salah. Yang pertama, ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu yakum. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang ide para pembesar-pembesar tersebut untuk membangun masjid di atas goa tersebut, Allah tidak sedang mendukung, Allah sedang bercerita. Allah sedang bercerita tentang bagaimana pernyataan mereka dan ada isyarat bahwa ini pernyataan yang buruk. Makanya Allah mengatakan qala alladziina ghalabu ala amrihim, dan berkatalah orang-orang yang pembesar-pembesar yang menguasai, dan kita tahu dalam Al-Qur'an banyak sekali wa qala al-mala'u, berkata para pembesar-pembesar, berkata para pembesar-pembesar, orang-orang yang mengingkari para nabi. Paham? Orang-orang yang sombong dan angkuh. Sehingga isyarat bahwasanya ini adalah paksaan dari sebagian orang-orang penguasa tatkala itu ingin bangun masjid di situ. Maka tidak menunjukkan Allah ridho dengan hal ini. Allah hanya cerita dan menunjukkan ada isyarat Allah tidak setuju. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Demikian disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya. Yang kedua, taruhlah mereka bangun, tidak ada dalil bahwasanya itu kuburan mereka. Mana dalilnya? Enggak ada. Tadi saya bilang tadi ada riwayat-riwayat namun tidak ada sanadnya. Ada yang mengatakan mereka dikubur situ, ada yang mengatakan mayat mereka hilang, mereka meninggal, mayat mereka hilang, ada tiba-tiba mereka pergi entah ke mana. Ya, tidak ada dalil bahwasanya mereka dikubur kemudian dibangun apa? Masjid. Paham? Padahal mereka ingin dan Allah tidak menyebutkan bahwasanya akan dibangun masjid di atas kuburan mereka. Tidak ada kisahnya dalam sini. Ya. Jadi dalilan tidak pas. Yang berikutnya, taruhlah mereka meninggal di situ. Dan ini tidak ada sanadnya. Tidak ada juga dalil bahwasanya kuburannya akan di goa tersebut jadi kuburan. Zahirnya lanattakhidanna alaihim masjidah, yaitu kuburan masjid dibangun di atas gunung. Karena goa mereka di mana? Di gunung atau masjid di daerah sekitar situ. Intinya ini semua tafsiran-tafsiran yang jelas Nabi melarang membangun kuburan di atas kuburan orang saleh. Dan para ulama menyebut yang merupakan dosa besar termasuk dalam mazhab Syafi'iyah. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Zawajir menyebutkan bahwasanya menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid dosa besar. Ya, karena itu sarana untuk menuju kepada kesyirikan, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan orang soleh sebagai apa? Masjid. Dan Nabi dalam banyak hadis mengatakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Allah melaknat orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka jangan sampai seorang dengan ayat ini yang mutasyabihat kemudian dia menolak hadis-hadis begitu banyak yang melarang untuk dijadikan kuburan sebagai masjid. Makanya Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib, Allah tada timthalan ila tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Kata Nabi, wahai Ali bin Abi Thalib, jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, jangan kau biarkan kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Dalam Sahih Muslim. Dan Ali pernah menjalankan tugas tersebut. Kenapa? Kuburan orang saleh sangat mudah dijadikan sarana untuk berbuat kesyirikan. Akhirnya seorang punya keyakinan terhadap kuburan tersebut. Bayangkan, kita lihat kuburan kemudian ditinggikan,
dipajang fotonya, dikasih dupa-dupa, dikasih kelambu, ya, ditulis ayat-ayat kaligrafi. Orang datang gemetar, ya Allah. Iya. Tiba-tiba setan akan menusukkan dalam dirinya bahwasanya mayat ini bermanfaat. Dia punya akidah terhadap mayat ini. Itu awal daripada kesyirikan. Dan akhirnya minta-minta kepada penghuni kubur, dan itu banyak yang terjadi, minta kepada penghuni kubur. Makanya Rasulullah SAW menutup segala sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, di antaranya tidak boleh menjadikan masjid di atas kuburan orang saleh. Kuburan bukan tempat ibadah. Oleh kerana Al-Alusi punya perkataan yang indah dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Dia berkata, ya tidak mungkin kita membawa riwayat-riwayat yang enggak jelas ini kemudian kita menolak perkataan Nabi SAW yang melarang membangun masjid di atas kuburan. La tusallu ilal kubur, jangan kalian salat ke arah kuburan. Kemudian tidak boleh salat di atas apa? Kuburan. Dalil terlalu banyak. Yang kedua, kalau Anda ingin mengambil contoh, kata Al-Alusi, lihatlah bagaimana sikap para sahabat terhadap kuburan Nabi SAW. Kuburan manusia termulia di alam semesta, lebih mulia daripada Ashabul Kahfi, lebih mulia daripada siapapun. Kuburannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Apakah para sahabat kemudian solat di kuburan Nabi? Apakah para sahabat minta-minta ke kuburan Nabi? Apakah para sahabat ada diskusi sama Nabi SAW? Tidak ada. Apakah para sahabat mengatakan, ya Rasulullah keluar sebentar, saya ingin diskusi? Tidak ada. Kemudian datang orang sekarang mengatakan Nabi keluar, kunjungi siapa, ketemu siapa, ikut acara inilah, ikut acara anulah, subhanallah. Sahabat dahulu kondisi yang sangat genting, berbagai macam peperangan mereka hadapi, terjadi stabilitas keamanan yang tidak jelas, terjadi banyak ya peristiwa-peristiwa besar yang mereka hadapi, tidak seorang pun kemudian datang kepada Nabi minta. Dan mereka tahu ini kuburan manusia termulia di alam semesta. Mana lebih mulia, Nabi atau Ashabul Kahfi? Nabi SAW jauh. Bahkan Nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Isa lebih mulia siapa? Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Apalagi cuma umatnya. Orang-orang ini Ashabul Kahfi kalau bukan umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, cuma itu aja. Ya. Oleh karenanya kita beribadah sesuai dengan manhaj salaf. Lihat bagaimana sikap para sahabat terhadap kuburan Nabi. Kalau ternyata pergi ke kuburan merupakan minta-minta, bertabarruk, mencari itu adalah perkara yang sangat penting, Nabi pasti kasih isyarat. Di sana ada kuburan Ashabul Kahfi, ke sana. Di sana ada kuburan Nabi Daud, di sana ada kuburan Nabi Hud. Ayo jangan lupa kalau lewat sana mampir. Tidak sedikit pun Nabi pernah demikian. Bahkan kuburan syuhada Uhud yang Nabi kerjakan, Nabi suruh doakan, bukan minta doa. Nabi bangun malam-malam, terjaga di malam hari. Kemana? Ke kuburan Baqi. Kenapa? Jibril suruh Nabi mendoakan mereka. Seandainya minta manfaat kepada kuburan itu perkara penting dalam syariat Islam, pasti Nabi kasih isyarat meskipun apa? Sekali. Pasti Nabi memberi contoh meskipun sekali. Pasti para sahabat memberi contoh. Ini tidak ada contohnya. Terus sekarang orang pergi ke kuburan, contoh kuburan cari berkah di kuburan itu contoh siapa? Tidak ada. Nabi tidak mencontohkan, para sahabat juga tidak mencontohkan. Akhirnya ketergantungan kepada penghuni kubur, mulailah minta-minta, dan terjadi sebagian orang minta-minta kepada penghuni kubur. Sebagian orang merasa berdoa di kuburan lebih afdal daripada di masjid. Sebagian orang merasa menangis di depan wali lebih afdal daripada dia tidak bisa menangis di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka datang ke kuburan, salat tahiyatul kuburan. Benar terjadi begitu. Oleh karenanya ini ayat jangan sampai disalah dalil, ini dibantah oleh para ulama. Ini bukan dalil bahwasanya boleh membangun masjid di atas kuburan. Setelah itu Allah sebutkan tentang khilaf di antara mereka. Saya kuluna salah satu rabium. Di antara mereka ada yang akan berkata Ashabul Kahfi jumlahnya 3, rabiuhum kalbum, yang keempat anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisum kalbum. Ada yang mengatakan 5, jumlah mereka 5, dan yang keenam adalah anjingnya. Rajiman bil ghaib, hanya mengira-ngira, melempar kegaiban, tidak tahu hal yang gaib. Ini masa lalu, mereka tidak tahu. Kata Allah, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, dan di antara mereka ada yang berkata 7 orang Ashabul Kahfi dan yang ke-8 adalah anjingnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama karena Allah tidak mengatakan rajiman bil ghaib. Yang mengatakan 3 atau 5, kata Allah rajiman bil ghaib, hanya sekedar menduga-duga. Ketika Allah menyebutkan pendapat yang ketiga, 7 orang, yang ke-8 adalah anjing, Allah tidak mengatakan sekedar menduga-duga. Berarti itu pendapat yang lebih tepat. Oleh karenanya banyak ahli tafsir mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka bertanya kepada engkau, katakanlah Rabbku yang lebih mengetahui tentang jumlah mereka, dan tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali hanya sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka janganlah kau mendebati mereka kecuali perdebatan yang zahir. Apa maksudnya perdebatan yang zahir? Ada khilaf di kalangan para ulama. Boleh kau debat mereka wahai Rasulullah kepada orang ahli kitab,
yang berbicara tentang Ashabul Kahfi, yang bilang 3, yang bilang 5, yang bilang 7, yang bilang sekian. Debat mereka dengan debat yang zahir. Apa maksudnya debat yang zahir? Ada yang mengatakan debat yang zahir maksudnya kau bilang saja, kalian hanya menduga-duga. Allah yang lebih tahu. Sudah selesai, jangan perpanjang debat. Ini di antara tafsiran debat yang zahir ya. Yaitu ya sudahlah. Kalian ngomong 3, 5, 7, kalian enggak punya dalil. Ya. Tuhan yang lebih tahu, selesai. Enggak usah perpanjang perdebatan. Ada yang mengatakan mira'an zahira boleh berdebat, tapi berdebat yang wajar, jangan dimasukkan dalam hati. Dan ini adab dalam perdebatan, kita ngobrol, jangan kemudian kita masukkan dalam hati, artinya tatkala terjadi diskusi, kita menganggap dia sedang merendahkan saya, atau saya sedang merendahkan dia, itu dari syaitan, dan itu penyakit dalam diskusi. Ya. Jadi sejak awal ingin menang, sehingga tatkala ada yang menyelisih kita, seakan-akan syaitan membisikkan, itu dia menyelisih kamu, kecuali karena ingin menghina kamu, dan itu tidak benar. Ini kadang terjadi perdebatan, orang tidak kuat berdebat. Ya, dia berani mengkritik, dikritik sedikit ya, dia blok. Enggak kuat ya, enggak kuat. Apa namanya, mental dia tidak kuat untuk apa? Berdiskusi. Saya waktu di S2, ya, dari S1 masuk S2, kita waktu itu 9 orang. Maka masing-masing kita disuruh buat tulisan. Dengan setelah saya buat satu tulisan, saya copy jadi 10 atau 11, kasih dosen, sisanya buat kawan-kawan saya. Dan kawan-kawan saya dikasih nilai kalau bisa mengungkap kesalahan-kesalahan saya. Seperti itu. Ya sudah, waktu ini teman-teman cari, Firanda ente bilang gini, dihabisi saya. Ya. Tapi itu diajar agar kita terbiasa dikritik. Ya. Nanti gantian, waktu saya kritik dia, saya juga ingin cari nilai. Maka saya habisi dia juga. Seperti itu. Nah, tapi diajar oleh dosen kita. Seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Tatkala debat, ya kita berusaha menyebutkan kesalahan kawan untuk kita perbaiki dan jangan diambil di hati dan tolong sampaikan dengan lugas, siap mengkritik dan siap apa dikritik. Karena kalau orang tidak siap dikritik repot. Setiap ada orang mengkritiki dia tidak bisa masuk dalam diskusi. Setiap dia masuk dalam diskusi, kemudian ada yang mengkritik dia, setan bisikan orang itu mengkritik engkau karena merendahkan engkau. Padahal tidak harus demikian. Ya, padahal tidak harus demikian. Oleh karenanya kita harus punya mental kalau ingin masuk dalam diskusi, ya maka mira'an zahiran, jangan masukkan dalam apa? Hati. Kalau tidak mau berdiskusi, jangan buka pintu diskusi. Kabur aja, enggak usah diskusi. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastafti fihim minhum ahada." Dan jangan kau tanya-tanya lagi ya kepada mereka tentang Ashabul Kahfi, seorang pun jangan kau tanya kepada mereka, ya. Karena mereka bukan ahlinya. Oleh karenanya kata para ulama, ini dalil bahwasanya kalau bertanya kepada mereka tentang masalah ini yang mereka bukan ahlinya, padahal ini tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah ya. Tidak ada masalah dengan keyakinan, hanya sekedar tentang masa lalu. Kau tidak usah tanya-tanya lagi kepada mereka, jumlah mereka berapa, enggak usah tanya. Apalagi kalau masalah agama yang berkaitan dengan ibadah yang akan kita kerjakan, tentang keyakinan yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita tanya kepada orang yang bukan ahlinya. Paham? Tidak boleh kita tanya kepada orang yang bukan ahli. Kita tidak boleh bertanya kecuali kepada orang yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Memang orang ini ahli untuk ditanya masalah ini. Ya. Tidak boleh kita cari ustadz yang menurut kita menyenangkan. Nah, ustadz itu halal-halal terus. Ustadznya itu apa namanya? Bijak. Kalau bijak itu maksudnya halal-halal. Ini halal, ini halal. Oh, itu sangar kalau ustadz. Ustadz itu enggak bijak. Haram. Musik haram, ini haram, ini haram. Aduh. Saya suka ustadz-ustadz yang bijak. Bijak kan maksudnya yang sesuai dengan hawa nafsu saya. Ya. Tapi disebut dengan ustaz apa? Bijak. Subhanallah. Ente tahu dia berhak ditanya atau tidak? Kalau tahu silakan tanya. Kalau enggak boleh ditanya. Dan ini juga dalil kata sebagian ulama bahwasanya kata Allah, jangan kau bertanya kepada mereka tentang Ashabul Kahfi. Allah tidak melarang bertanya secara mutlak, tapi Allah melarang jangan kau tanya kepada mereka tentang Ashabul apa? Kahfi, karena mereka tidak punya ilmu tentang Ashabul Kahfi. Ini dalil bahwasanya terkadang seseorang kita boleh tanya tentang masalah ilmu, terkadang tidak boleh dalam masalah yang lain. Misalnya dokter, Anda boleh tanya masalah dokter. Tapi Anda jangan tanya tentang masalah kimia kepada dia, karena dia tidak ngerti masalah kimia dan fisika. Bukan bidangnya, paham? Bukan bidangnya. Demikian juga ada seorang alim bukan bidangnya, ente jangan tanya yang bukan bidangnya. Dia mungkin tidak tahu, ya tanya yang dia bidangnya yang dia mengerti. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah sekali-sekali engkau berkata tentang suatu perkara, aku akan melakukannya besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kau berkata insyaallah.
Kenapa Allah ajarkan masalah Ashabul Kahfi kau tidak tahu itu adalah gaib masa lalu sudah terjadi. Kau pun tidak tahu, apalagi gaib masa depan. Gaib kan ada dua, ada gaib tentang masa lalu. Ashabul Kahfi tidak ada yang tahu kecuali Allah yang benar-benar tahu. Mau bilang 3, mau bilang 7, mau bilang 5, enggak ada yang tahu tentang ceritanya dengan lebih benar kecuali siapa? Allah. Ya. Kalau mana yang lebih aneh? Gaib masa depan atau masa lalu? Masa depan. Kalau masa depan benar-benar tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Masa lalu orang-orang zaman tersebut tahu di zaman itu. Tapi orang-orang setelahnya tidak ngerti. Makanya Allah mengatakan, ini maksudnya keterkaitan antara ayat 23 dengan ayat 22, yaitu Allah beri pelajaran. Kalau engkau wahai Rasulullah tidak tahu tentang masa lalu, kecuali Allah kasih tahu, apalagi tentang masa depan, maka jangan sekali-sekali engkau berkata, saya akan melakukan suatu perbuatan. Ya, kecuali kau bilang insya Allah. Karena kau tidak tahu masa depan kau bisa kerjakan atau tidak. Makanya tatkala kita menyampaikan suatu di masa depan kita bilang apa? Insya Allah. Wazkur rabbaka idza nasit. Kalau kau lupa maka ingatlah Rabbmu, yaitu kau berkata insya Allah. Kalau kau lupa kita insya Allah. Meskipun insya Allah terlambat, tapi ucapkanlah insya Allah tersebut begitu kau ingat. Ini sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakanlah semoga Rabbku akan beri hidayah kepadaku kepada yang lebih baik daripada ini, yang lebih berpetunjuk daripada hal ini. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan maksudnya ini perdebatan tentang Ashabul Kahfi, jumlahnya 3, 5, 7, faedahnya apa sebenarnya sih? Faedahnya apa? Hanya sekedar orang-orang Yahudi bikin teka-teki untuk mengecek Nabi Muhammad SAW Nabi atau bukan. Sebenarnya ini kurang begitu bermanfaat. Jumlah mereka 3, 7, 5 enggak begitu bermanfaat. Dan saya berharap Allah memberikan aku petunjuk yang lebih bermanfaat daripada ini. Paham? Itu kepada perkara-perkara yang lain. Ya. Benar, peristiwa Ashabul Kahfi menakjubkan. Tapi masih banyak yang juga lebih menakjubkan yang berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan amalan. Ini salah satu tafsir tentang ayat ini. Setelah itu Allah berfirman, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a." Kemudian mereka pun tidur Ashabul Kahfi di dalam gua tersebut selama 300 tahun ditambah dengan 9 tahun. Jadi lama mereka tidur berapa tahun? 309 tahun. Sebagian ulama mengatakan 309 tahun, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. 300 tahun maksudnya dalam hitungan Syamsiyah, Masehi. Adapun jika dihitung dengan Qamariyah 309 tahun. Dan benar ya, bahwasanya setiap 100 tahun ada tambahan 3 tahun. Jadi kalau 300 tahun Masehi, kalau convert kepada Hijriyah menjadi 309. 100 jadi 103, 200 jadi 206, 300 jadi 309 tahun. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang Nasara dulu mereka menggunakan kalender apa? Masehi. Mereka menggunakan kalender berdasarkan matahari. Adapun orang Islam menggunakan kalender berdasarkan bulan. Makanya Allah sebutkan 309 untuk menjelaskan 300 menurut orang-orang Masehi, 309 menurut orang-orang Islam kalender Hijriyah. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah Allah lebih tahu tentang berapa lama mereka tidur di goa. Lahu ghaibus samawati wal ard. Hanya miliklah Allah lah. Ya, kegaiban di langit maupun di bumi. Allah mengatakan lahu, hanya milik Allah. Yang tahu tentang gaib langit dan gaib di bumi hanya Allah yang tahu, yang lain tidak ada yang tahu. Absir bihi wa asmi'. Sungguh Allah Maha melihat dan sungguh Allah Maha mendengar. Maksudnya Allah tahu betul tentang kejadian Ashabul Kahfi karena mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bagaimana kisah mereka, bagaimana mereka tidur di goa karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Dan ini mengingatkan kepada kita, kalau Anda yakin Allah Maha mendengar dan Anda yakin Allah Maha melihat, maka jangan perlihatkan yang buruk kepada Allah. Karena Allah tahu apa yang Anda lakukan. Kalau Anda tahu Allah Maha mendengar, jangan perdengarkan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala karena Anda tahu Allah Maha mendengar, ya. Oleh karenanya apa yang kita lakukan semuanya dilihat oleh Allah secara detail dan didengar secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Ashabul Kahfi, Allah tahu kisah mereka. Allah tahu urusan mereka, Allah tahu kekhawatiran mereka, Allah tahu ketakutan mereka, maka Allah selamatkan karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ma lahum min dunihi
mi waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Dan tidak ada bagi mereka selain Allah dari penolong, dan Allah tidak mensyarikatkan dalam hukumnya seorang pun. Allah tidak mensyarikatkan hukumnya seorang pun. Maksudnya segala keputusan Allah di alam semesta ini hanya Allah sendirian. Tidak ada Allah bawa satu orang, satu makhluk untuk ikut serta dalam mengurus alam semesta ini. Ini bantahan kepada orang-orang Sufiah yang mengatakan bahwasanya sebagian Allah berikan wali-wali kutub yang mereka menguasai daerah tertentu, atau meyakini bahwasanya Abdul Qadir Jailani diberikan kun fayakun. Kalau ingin melakukan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Dan ini subhanallah saya baca dalam buku Jawahirul Ma'ani disebutkan penulisnya mengatakan Abdul Qadir Jailani diberikan kun oleh Allah. Maka kalau dia mengatakan kun fayakun, subhanallah. Jangankan Abdul Qadir Jailani, Nabi SAW tidak diberikan kun fayakun. Malaikat tidak diberikan kun fayakun. Subhanallah, kalau Nabi SAW diberikan kun fayakun dalam perang Badar, Nabi tinggal bilang, wahai Abu Jahal, jadilah kau lalat. Jadi lalat, kun fayakun. Nabi tidak diberikan. Dalam perang Uhud, kalau Nabi ngamuk, Nabi tinggal bilang, kun fayakun, jadikan dia semut. Tinggal diinjek-injek. Tapi tidak ada. Nabi tidak pernah diberi kun fayakun. Dan Allah tidak pernah mensertakan seorang pun ikut serta dalam mengatur alam semesta ini. Oleh karena tidak benar orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nyi Roro Kidul menguasai pantai laut selatan. Enggak benar, itu syirik. Allah tidak pernah mengikut sertakan seorang pun dalam mengatur alam semesta ini. Semuanya keputusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berdiskusi untuk menjalankan segala keputusannya karena Allah Maha Esa. Tidak mungkin orang Tuhannya 3, Tuhannya 4, mungkin diskusi Tuhannya dulu untuk apa? Untuk menentukan perkara. Allah Maha Esa, Dia menentukan segala perkara tanpa diskusi karena Dia sendiri dalam yang mengatur alam semesta ini. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah. Habis sisa kita tanya jawab. Allah taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya. Pertanyaan pertama, Ustaz, saya ingin bertanya, kalau kita di masa penguasa yang zalim, apakah kita diwajibkan kabur, meninggalkan negeri tersebut seperti Ashabul Kahfi untuk menghindar maksiat, fitnah, adu domba? Apa sebaiknya kita tinggal di situ menetap sebagai ladang pahala? Seperti banyak kasus-kasus terjadi Rohingya dan apa ini? Figur. Kalau kasusnya seperti Ashabul Kahfi, ya sebaiknya kita menghindar, menjauh, ya. Oleh karenanya dalam kondisi seperti Rohingya yang kemudian dibunuh, yang disiksa oleh penguasa setempat, memang hendaknya mereka pergi, ya. Ya, sebagaimana para sahabat waktu di Mekah, mereka berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi ini luas, kalian bisa berhijrah ke sana? Jadi kalau kita suatu tempat kita tidak bisa beribadah kepada Allah, maka kita wajib untuk berhijrah. Tapi kalau tempat tersebut kita masih bisa beribadah kepada Allah, masih bisa salat 5 waktu, enggak ada yang ganggu, hanya fitnah ini, fitnah anu, ya kita bertahan. Di mana-mana juga ada fitnah, ya. Di mana-mana juga ada fitnah, apalagi zaman sekarang, zaman internet, zaman medsos, ya. Tapi intinya kalau kondisi seperti Ashabul Kahfi, di mana mereka kalau tidak lari mereka bakalan dibunuh atau dipaksa untuk musyrik, maka mereka harus kabur, ya, agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jika bertakwa kepada Allah mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka, apakah jodoh termasuk rezeki yang tidak disangka-sangka? Ya, tapi cari tiba-tiba solehah, masya Allah, itu tidak disangka-sangka. Tapi kalau diam-diam di rumah nunggu ada yang nawarin, ya agak sulit juga seperti itu, ya. Ya, tapi mungkin aja, ya. Tapi maksudnya kita berikhtiar tadi kan, atau tawakal sudah saya jelaskan, yaitu mengumpulkan antara usaha. Yang bahasa kita namanya ikhtiar. Ya, tapi ikhtiar itu bukan artinya usaha, tapi orang Indonesia menamakan usaha namanya apa, dengan apa? Ikhtiar.
Jadi mengumpulkan dari ikhtiar atau usaha dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut dengan tawakal. Jadi kalau antum mau menikah ya antum bertawakal, ya antum mencari rezeki kemudian mulai ngelamar akhwat. Ya, kalau akhwat maka dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kakaknya atau adik laki-lakinya atau orang tuanya mencarikan jodoh buat sang putri, enggak ada masalah ya. Dan benar jodoh termasuk apa? Rezeki. Jodoh termasuk rezeki ya. Saya punya kawan ya sampai sempat dijuluki orang-orang bilang suami jelek, istrinya cantik. Sampai dibilang begitu. Kawan saya dibilang jelek. Istrinya cantik ya. Sementara istrinya soleha, hafiz Quran ya. Kawan saya biasa-biasa saja, tapi ya kawan saya juga bertakwa kepada Allah, yaitu namanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi dia berusaha, dia ngelamar, dia kerja ya. Berusaha. Saya mau bertanya, apakah bila kita ingin nasib yang lebih baik daripada hari ini merupakan tanda bahwa kita tidak bersyukur? Bolehkah kita minta kekayaan? Bolehkah? Jika boleh, bagaimana cara minta yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tentu ingin lebih baik daripada yang kita alami sekarang, terutama dalam masalah agama. Kita ingin agama kita lebih apa? Lebih baik. Dan kalau bisa dunia kita lebih baik juga tidak jadi masalah ya. Orang dalam kondisi sulit dia ingin lepas daripada kesulitan ya. Makanya Nabi berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika, ya Allah cukupkanlah aku dengan perkara yang halal agar aku tidak butuh dengan yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh dengan selain engkau ya. Nabi berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada engkau di antaranya al-ghina. Al-ghina itu kecukupan ya. Kecukupan, jangan sampai seorang kekurangan kemudian minta-minta kepada orang lain. Jadi tidak mengapa kalau ingin harta lebih ya. Kita minta kepada Allah, misalnya kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku adalah dermawan ya. Jadilah aku seorang donatur. Boleh-boleh saja ya. Tapi jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita membuat kita tidak bersyukur ya. Kita boleh meminta tapi Allah yang tahu lebih yang terbaik bagi kita. Intinya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka aku akan berikan tambahan kepada kalian. Jika seorang bersyukur dengan apa yang dia miliki, meskipun sedikit dia masih bisa bersedekah, masih bisa berbakti kepada orang tua, niscaya insyaallah Allah berikan tambahan kepadanya. Pertanyaan susah-susah ya. Jika sedang makan lalu di tangan kiri ada sisa-sisa nasi atau sambal, jika kita langsung menjilatnya dari tangan kiri tersebut, apakah ini termasuk makan dengan tangan kiri? Zahirnya iya ya. Zahirnya ada sisa nasi, berarti makan pakai tangan kiri. Apa susahnya kita begini? Ya, kita berusaha menghindari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, saya rasa enggak ada susahnya kita begini, kemudian kita apa? Jilat. Jadi jangan langsung apa? Tangan kiri. Anak kami lagi pulang liburan dari pesantren. Apa yang harus kami lakukan agar kebiasaan di pondok tidak berubah atau tidak hilang? Dikasih jadwal main. Saatnya mereka liburan, jangan dipaksa mereka juga ngaji terus. Tapi kasih jadwal ngaji, kasih jadwal main. Ya, misalnya mereka lagi liburan, sudah nanti jam sekian murajaah. Pada subuh misalnya sampai jam 10 baca Quran. Setelahnya main biasa. Mereka waktunya liburan. Kita aja kalau kecil disuruh ngaji terus juga. Udah besar aja malas-malasan apalagi waktu masih kecil. Ustaz, dalam berdoa kita diperbolehkan meminta dunia, tapi terkadang saya malu karena yang diminta mobil, rumah, di sisi lain saya sangat ingin mendapatkannya. Bolehkah saya lanjutkan doa tersebut? Boleh. Boleh kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati apa? Hasanah. Jadi tidak mengapa kita minta dunia kepada Allah, tapi kita minta dunia yang baik. Kalau kita minta mobil yang berkah, ya, mobil yang berkah. Dan banyak perkara dunia saya tidak minta Allah kasih. Ya. Tapi tidak apa-apa minta dunia. Kita minta dunia boleh ya. Tapi kita minta yang apa ya? Yang berkah.
Apa hukumnya ketika memulai suatu perkara dengan baca Al-Fatihah? Tidak, cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillah. Ya, kullu amrin la yubda'u bil basmalah fa huwa abtar. Segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus. Hadis dihasankan oleh sebagian ulama. Tidak ada sunnahnya kita mau makan kita baca Al-Fatihah. Kita mau keluar rumah baca apa? Al-Fatihah. Masuk rumah baca Al-Fatihah. Mulai nyalakan komputer kita baca Al-Fatihah. Tidak perlu. Kalau bismillah ya bismillah. Nah, apa? Artinya yang Rasulullah contohkan lebih mudah ya. Karena Al-Fatihah lumayan panjang ya. Al-Fatihah lumayan panjang. Mau berhubungan dengan istri kita baca bismillah. Jangan baca Al-Fatihah. Apakah talak berlaku jika diucapkan bukan di hadapan pasangan kita, di belakangnya? Ya berlaku. Kita misalnya ucapkan sama orang, saya ceraikan istri saya. Istri saya talik, istri saya cerai, jatuh. Meskipun tidak di hadapan apa? Istri. Hati-hati ikhwan, jangan asal ngomong masalah apa? Cerai. Kebanyakan orang menyesal. Kebanyakan orang menjatuhkan cerai menyesal. Semua yang datang kepada saya bicara masalah cerai semuanya menyesal. Hampir-hampir tidak ada yang berkata, "Ustaz, alhamdulillah sudah saya ceraikan istri saya." Alhamdulillah. Mungkin ada tapi 1-2 ekor ya. Kebanyakannya semua menyesal. Kebanyakan semua menyesal. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan orang tatkala menjatuhkan cerai tanpa pertimbangan, sekedar emosi. Dia kayak perempuan, emosional, baper. Yang baper itu perempuan. Ente itu laki-laki, ngapain baper-baperan ya? Ente bencong baper apa? Sedikit-sedikit cerai, saya ceraikan kamu. Ya, ente laki-laki. Tegas maksudnya yang benar ngomong, sebelum ngomong dipikir dulu. Kalau perempuan iya, mereka mendahulukan perasaan daripada akal mereka. Sering ibu-ibu kalau marah, ceraikan aku. Padahal dia enggak mau dicerai, cuma gaya doang ya. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz jika anak SMA sudah menikah secara agama? Secara agama boleh ya. Jangan anak SMP juga apa? Boleh ya. Secara agama syar'i sah. Tetapi kita lihat apakah zaman sekarang oke, kemudian kondisi sang anak bagaimana. Ya, kalau kebetulan anak kita SMP atau SMA kemudian suaminya ternyata soleh, baik, bisa menghadapi anak seusia seperti itu, alhamdulillah enggak ada masalah ya. Ya. Tapi kalau ternyata suami juga anak-anak, istri juga masih anak-anak, agak repot kalau begitu. Ini kalau suaminya dewasa, sudah pandai mengatur dirinya dan dia bisa menghadapi istrinya yang kekanak-kanakan, maka tidak ada masalah. Yang tidak ada masalah, kita cepat menyelamatkan putri kita kepada orang yang saleh. Ya. Tapi demikian saja bisa sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya, dari surat Al-Kahfi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam.